Hai anakku semua, bertemu kembali dengan Miss Gusti. Tapi kali ini Miss membawakan mata pelajaran yang beda, yaitu mata pelajaran matematika. Seperti pelajaran yang telah kalian pelajari sebelumnya tentang pecahan senilai. Coba perhatikan, Miss membawa apa ini? Ya, betul, ini origami sebagai alat peraga kita dalam pembelajaran pecahan. Dalam pelajaran sebelumnya, pecahan terdiri dari dua jenis. Pertama, perhatikan Miss, ini ada berapa origami yang Miss tunjukkan? Ya, betul, ada 3 origami. Ketika Miss mengambil sebuah origami, maka yang Miss ambil bernilai 1/3. Artinya 1 buah dari 3 buah sebelumnya. Oke, jenis yang kedua yaitu jika sebuah origami yang Miss pegang ini Miss bagi menjadi 2 bagian. Ini ya, Miss bagi menjadi 2 bagian. Tuh, berarti satu origami tadi sudah Miss pecah menjadi 2 bagian. Ketika Miss ambil sebuah origami, maka nilai yang Miss ambil ini disebut dengan 1 dari 2 bagian atau 1/2. Oke, mari kita lanjutkan. Kemudian pecahan senilai itu apa? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun angka di penyebut atau di pembilangnya berbeda. Contoh, Miss menggunakan 2 buah origami. Ada yang warna biru dan ada yang warna hijau. Ya, jadi kalian peragakan juga di rumah dengan menggunakan origami boleh, kalau tidak ada origami boleh menggunakan HVS. Oke, sekarang kita sisihkan dulu origami yang lain, yang 2 ini kita pegang. Oke, sekarang Miss ambil yang warna hijau. Ya, origami yang warna hijau ini Miss bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi kita lipat nih, perhatikan Miss cara melipatnya ini, tidak ada bagian yang terhimpit pas ya. Dari origami yang ini kalian belah menjadi 2 bagian yang sama besar. Boleh menggunakan gunting, tapi hati-hati ya, ini Miss tidak menggunakan gunting, hanya dilipat aja dengan kuat kemudian kita belah. Oke, yang tadi origami yang warna hijau yang tadi 1 sudah menjadi 2 bagian. Oke, sekarang ambil yang warna biru. Miss punya warna biru, kalian terserah ya. Oke, yang penting origami yang pertama dengan yang kedua itu besarnya sama ya, karena kita ingin menentukan pecahan senilai. Origami yang biru ini Miss bagi menjadi 4 bagian. Oke, kita bagi menjadi 4 bagian. Boleh menggunakan gunting ya nak, tapi hati-hati bila perlu didampingi dengan orang tua karena kita sudah menggunakan benda tajam ya. Nih, oke, Miss guntinglah ini menjadi 4 bagian. Jadi origami yang biru ini ada 4 bagian nih ya, 1 2 3 4 bagian. Oke, sedangkan yang hijau ini ada 2 bagian. Kemudian kita letakkan ya, kita letakkan origami yang hijau di meja. Kemudian kita ambil origami yang biru tadi, kita timpa di atas origami yang hijau. Tuh. Udah. Ketika kita menimpanya, maka kalian akan menemukan bagian yang sama besar. Jadi, yang tadi setengah bagian yang hijau itu sama dengan 2 bagian yang biru. Nah, jadi si 1/2 atau 1 dari 2 bagian yang hijau ini nilainya sama dengan 2 bagian yang biru, 2 dari 4 bagian origami yang biru. Nah, jadi 1/2 senilai dengan 2/4. Benar.
Oke, sekarang kita lanjutkan. Miss ambil origami yang berwarna hijau. Origami yang berwarna hijau ini kita lipat menjadi dua bagian yang sama besar. Kita lipat lagi yang dua bagian tadi, nih ya. Kemudian kita lipat lagi lebih kecil. Tapi ingat, harus bagiannya sama besar. Tuh, dah. Kemudian kita gunting sesuai dengan alur lipatan kita, biar dia membentuk bagian yang sama besar. Ya, sekali lagi Miss pesankan, kalau menggunakan benda tajam seperti gunting harus didampingi dengan orang tua, atau kita harus lebih berhati-hati. Nih, ya, ini kita gunting menjadi beberapa bagian yang sama besar. Ayo, tebak. Ada berapa bagian warna hijau tua yang sudah kalian lipat? Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi kita sudah memiliki 3 jenis kertas dengan pecahan yang berbeda. Tadi nih, satu origami dibagi menjadi 2. Berarti sebuah origami bernilai 1 dari 2 atau 1/2. Nih, kemudian yang biru. Yang biru tadi dibagi berapa, Nak? Iya, dibagi 4. Jadi kalau Miss ambil 1 dari yang 4 ini, berarti nilai yang Miss ambil adalah 1 dari 4 atau 1/4. Kalau Miss ambil 2, berarti nilainya ya 2/4. Kalau Miss ambil 3, berarti kertas yang Miss pegang ini adalah 3 dari 4 bagian. Disebut dengan 3/4. Oke, sekarang kita lanjut dengan yang warna hijau tua. Nih, tadi berapa, Nak? Ya, ada 8 bagian. Sekarang kita cari pecahan yang senilai. Nih, kita ambil tadi yang hijau muda. Udah kita letakkan di meja. Tadi kita sudah cari pecahan senilainya, yaitu 1/2 atau 1 dari 2 bagian yang warna hijau ini itu sama nilainya dengan 2/4 atau 2 dari 4 bagian yang warna biru. Sekarang kita mau ambil yang warna hijau tua. Lah, kita letakkan, kita timpa di atas yang warna biru. Ya, Nak, ayo sama-sama kita buat. Oke, sudah. Ada berapa yang warna hijau tua? Ya, ada 4 bagian yang warna hijau tua. 4 bagian dari berapa? Dari 8 bagian. Oke, yang sama ini kita taruh di depan. Oke, yang tadi yang warna hijau muda, ya 1/2. Ya, yang warna biru, ya 2/4. Yang warna hijau tua, oke, 4/8. Berarti pecahan 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8. Ya, nih, senilai dengan 4/8. Oke, kita lanjut. Jadi 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8 senilai dengan 8/16. Kita tadi sudah tahu polanya. Berarti kalau pembilang kita sebut A, penyebut kita sebut B, yang senilai dengan A/B adalah jika A dikali dengan bilangan yang sama dengan pengali bilangan B. Jadi kalau penyebut dikali 2, maka jika pembilang dikalikan dengan 2, maka penyebut juga harus dikali dengan 2. Jadi menentukan pecahan senilai dapat mengali bilangan yang sama untuk pembilang dan penyebut.
Oke, selain itu dapat juga kita kecilkan. Ya, contoh ini kita mundurkan dia. 16 penyebutnya menjadi 8, 8 pembilangnya menjadi 4. Oke, kemudian 8 penyebutnya menjadi 4, 4 pembilangnya menjadi 2. Kemudian yang tadi penyebutnya 4 menjadi 2, pembilangnya 2 menjadi 1. Perhatikan pola apa yang terbentuk. 16 menjadi 8. Diapakan nak? Iya, dengan cara dibagi. Dibagi berapa dia nak? Iya, dibagi dengan 2. Perhatikan pembilang. 8 menjadi 4. Iya, sama-sama dibagi dengan 2. Kita tarik lagi ke kiri. 4 menjadi 2. Iya, dibagi lagi dengan 2. 8 menjadi 4. Iya, dibagi lagi dengan 2. Kemudian 4 menjadi 2. Iya, dibagi 2. 2 menjadi 1 juga dibagi dengan 2. Berarti mencari pecahan yang senilai dapat dengan mengali penyebut dengan pembilang dengan bilangan yang sama, atau membagi si pembilang dengan si penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi kuncinya, intinya, pembilang dan penyebut harus dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, sekarang kita lanjut ya. 2/3, ini contoh, harus dikerjakan ya. Oke, 2/3 senilai dengan siapa? Ya, betul. Miss kalikan 2 lah dia. Boleh nak. Pembilang dikali 2, maka penyebut juga harus iya dikali 2. 2 dikali 2, iya 4. 3 dikali 2, betul 6. Maka 2/3 senilai dengan 4/6. Ya, Miss boleh yang lain. Kalau dikali 3 boleh. Misalnya 2 dikali 3. Ya, Miss bikin jembatannya. 2 kali 3 berapa nak? Iya, 6. Kemudian 3 juga harus dikali dengan 3. Ingat tadi kuncinya, pembilang dan penyebut harus dikali dengan bilangan yang sama. Ya, oke. Juga dia dikali dengan 3. 3 dikali 3, ya benar, 9. Berarti pecahan 2/3 senilai dengan 4/6 senilai dengan 6/9. Oke, lanjut yang di bawah contohnya. 3/5 senilai dengan berapa? Ya, betul. Boleh 6/10. Lagi dilanjut. Oke, boleh 9/15. Oke, tuh yang ketiga. Perhatikan, 6/12 senilai dengan siapa? Oh, mau dibagi Miss? Boleh. Mau dikali Miss? Boleh. Ya, oke, kita coba dengan dibagi. Oke, pembilang kita bagi dengan 2, maka penyebut juga harus iya dibagi dengan 2. 6 bagi 2, oke, 3. 12 bagi 2, iya 6. Berarti 6/12 senilai dengan 3/6. Oke, cari yang senilai lagi. Miss mau dibagi lagi Miss. Oke, dibagi berapa? Bagi 3, bisa? Bisa. Ingat, pembilang sama penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama kalau mau dibagi. Kalau mau dikali harus juga dikali dengan bilangan yang sama. Oke, perhatikan. Miss dibagi dengan 2. 3 bisa nggak dibagi 2? Iya, nggak bisa. Dibagi 4 Miss? Nggak bisa. Iya kan? Oke. 3 bisa dibagi dengan siapa? Dengan 3. Perhatikan penyebut 6. Bisakah 6 dibagi dengan 3? Iya, bisa. Maka pembilang 3 dibagi dengan 3
penyebut juga harus dibagi dengan 3. Hasilnya 3 dibagi 3, 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya, jadi 6/12 senilai dengan 3/6 senilai dengan 1/2. Oke, itulah materi yang dapat disajikan. Sebagai latihan, kalian harus buat alat peraganya ya di rumah. Oke, latihannya. Ingat, nomor 1 ditempel di buku PR-nya ya, di buku tugas kotak kecilnya. Buat yang origami warna hijau muda ini tadi bernilai berapa, Nak? Iya, setengah, iya kan? Jadi pertama kalian tempelkan dulu. Nih, kalian tempelkan dulu 2 bagian ini di lembar yang pertama. Sudah? Oke, kemudian ini ditulis ya. Ditulis, boleh menggunakan spidol, boleh juga menggunakan pulpen, pokoknya yang jelas ya. Oke, nih, ini ditempel ya, Nak. Oke, ini kalian tempel di buku tugas peta kecilnya. Ya, berarti ini masing-masing kertas nilainya 1/2. Oke, untuk yang warna biru tadi, nih, ini juga kalian tempel ya. Kalian tempel juga di buku peta kecilnya, kalau muat di bawahnya, kalau nggak muat di sebaliknya. Kalian susun yang rapi ya, membentuk tadi kertas dasarnya. Oke, dengan ditulis juga. Oke, tadi 1 ini bernilai berapa, Nak? Ya, 1/4. Ya, kalian tulis ya, Nak. 1/4. Jadi setiap kertas yang warna biru ini nilainya adalah 1/4. Oke. Ya, jadi keempat-empatnya ditulis ya, Nak. Ya, nih. Tuh. Nih sudah tulis tuh kan? Ya, ada 4 kertasnya. Jadi masing-masing kertas itu nilainya 1/4. Udah ditempel ya, Nak. Ya, ditempel di buku kotak kecilnya. Oke, kemudian yang kecil-kecil tadi. Ya, 1 kertas ini bernilai berapa tadi, Nak? Ada berapa ya kertasnya tadi nih? Hah? Coba. Ada berapa? Ada 8. Iya, ada 8. Berarti 1 kertas bernilai 1/8. Ditulis ya. Ditulislah di sini semua nilainya 1/8. Ditempel di kertas kotak kecilnya. Ya.